Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara efektif untuk bisa move on. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin saat ini belum bisa move on dari masa lalu atau dari mantan kamu, mungkin dari pengalaman saya yang akan saya sharingkan dan tips-tips saya bagaimana saya bisa move on, ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah step awal buat kamu untuk bisa move on dengan lebih cepat dan lebih efektif. Jadi strategi move on ini saya terapkan dulu ketika saya di Surabaya, ketika saya lagi kuliah, saya lagi lanjutin S2 saya waktu itu, dan pada momen waktu itu saya berpacaran dengan salah seorang wanita dan kami jalan bareng, nonton basket bareng, dan lain-lainnya seperti itu. Tapi di satu sisi, kami mengetahui bahwa kami memiliki keyakinan yang berbeda seperti itu. Dan kami juga sudah memahami bahwa di akhir nanti, kita juga nggak akan bisa sama-sama. Karena udah berbeda gitu ya dari agamanya, dan agak sulit lah untuk bisa bersama. Tapi karena udah suka gitu ya, akhirnya kami memutuskan untuk, yaudah tetap dijalanin aja gitu. Dan waktu itu juga sempat sudah bilang bahwa, oke, kita udah tahu bahwa kita nggak bisa sama-sama di ujungnya nanti, tapi in case nanti kalau misalnya kita memang udah nggak bisa bareng, kalau udah mau pisah gitu ibaratnya ya dengan mantan pacar saya waktu itu, tolong rating ya, tolong berikan rating. Jadi kalau misalnya kita naik mobil atau naik motor pasti ada ratingnya. Nah maksudnya itu. Jadi ngasih tanda dulu jadi biar bisa move on dengan lebih baik seperti itu. Tapi akhirnya setelah kita menjalani hubungan tersebut kurang lebih 3 atau 4 bulan gitu ya. Tapi ternyata ketika kami menjalani hubungan tersebut kurang lebih 3-4 bulan, ternyata nggak ada rating apa-apa. Tahu-tahu kalau kata-kata zaman sekarang itu ghosting ya. Tahu-tahu hilang gitu, udah bareng-bareng tahu-tahu hilang kayak gitu. Dan sesuai dengan kesepakatan awal kan memang kita udah paham bahwa kita nggak bisa bareng-bareng di akhir. Tapi dengan cara berpisah yang seperti itu cukup membekas buat saya. Dan itu cukup, dalam tanda kutip, melukai hati saya. Dan ada perasaan sulit untuk move on. Lalu kenapa susah move on? Nah, itu biasanya karena kita itu biasanya udah melakukan satu yang namanya investasi. Kita sudah investasi waktu, uang, tenaga kita, ibaratnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita sudah invest seperti itu terus berpisah, tentu kita tidak mau kehilangan investasi kita. Dan itulah yang terjadi ketika kita sulit untuk move on, karena kita sudah investasi. Itu kenapa buat teman-teman atau biasanya kalau ada pasangan yang sulit untuk move on, antara yang cowok atau yang cewek, biasanya yang paling susah move on, itu adalah yang paling sudah investasi paling banyak. Sudah mencurahkan waktu, energi, tenaganya, uangnya. Dan saat itu saya merasa sulit untuk move on, karena saya merasa sudah investasi waktu, uang, tenaga saya cukup banyak, terutama waktu ya, bahkan sampai begadang gitu ya, untuk teleponan dari pagi sampai subuh, dan kurang tidur, lalu setelah itu lanjut lagi kuliah, kerja, dan lain-lainnya. Dan ketika berpisah waktu itu dengan mantan saya, itu membuat saya menjadi sulit untuk move on, karena sudah investasinya, sudah menurut saya saat itu ya lumayan banyak lah yang diberikan. Nah, lalu ketika kita mau untuk move on, pasti di fase-fase awal kita pasti ada perasaan denial gitu ya, bahwa kita pasti bisa move on, kita udah pasti nggak kepikiran dia lagi, kita pasti denying seperti itu terhadap realita, kita menolak realita. Dan ternyata semakin kita seperti itu membuat kita semakin sulit untuk move on. Oke, dan ketika saya sambil pelajari lagi, jadi beruntungnya juga waktu itu saya juga kuliah di psychology gitu ya, di psikologi, jadi momen itu juga menjadi ajang buat saya untuk ke perpustakaan, untuk belajar tentang self-healing, emotional healing, seperti itu. Dan ternyata untuk bisa move on, yang pertama itu justru kita harus menerima. Kita harus bisa accept gitu ya, dengan apa yang terjadi, dengan realita yang kita hadapi. Kita terima dulu seperti itu, bahwa ya udah ini yang terjadi, bahwa kita terima. Dan selanjutnya juga, saya juga belajar. Karena ada emosi, ya rasa sakit hati dan lain-lainnya, itu membawa saya ke sebuah buku yang cukup menarik. Judulnya adalah Emotional Freedom Technique, kalau nggak salah ya. Pokoknya Emotional Healing atau Emotional Freedom Technique. Dan itu dijelaskan gimana kita bisa merilis emosi-emosi yang kita miliki, emosi-emosi negatif yang kita miliki, sehingga kita hidup jadi jauh lebih tenang, jadi jauh lebih damai, karena emosi-emosi negatif tadi sudah kita keluarkan. Caranya adalah dengan kita mengekspresikan
apa yang kita rasakan. Nah, tapi ingat di sini, ekspresikannya bukan berarti kita ngomong di depan orang tersebut atau mantan kita gitu ya. Terus kita mencurahkan semua isi hati kita ngomong segala macam. Mungkin dalam tanda kutip ada memaki-maki dan lain-lain, mengekspresikan semua. No, tentu bukan seperti itu. Karena bisa jadi lega, tapi problemnya justru bertambah kayak gitu. Malah justru berlanjut problemnya. Malah merembet kemana-mana. Jadi, untuk mengekspresikannya, itu tentu tidak di depannya dia. Kita bisa menggunakan kertas. Jadi kalau saya waktu itu, saya menulis gitu ya. Apa yang saya rasakan, saya tulis semua dengan penuh emosi, saya keluarkan semua di sana. Setelah itu saya remek-remek, kayak lipat-lipat kertasnya, saya bakar gitu ya, untuk mengekspresikan emosi saya. Dan itu beberapa kali saya lakukan untuk merilis apa yang saya rasakan, dan ya cukup efektif, meskipun tidak langsung healing, tidak langsung emosi tadi lepas dari percobaan pertama. Jadi beberapa kali saya nulis, beberapa kali saya bikin tulisan tadi, mengekspresikan emosi saya, baru beberapa kali, setelah beberapa kali, baru saya merasa lebih lega. Selain itu, kita juga bisa membayangkan gitu ya, ada mantan kita di hadapan kita, secara imajiner aja, dan di momen tersebut, silahkan kamu mengungkapkan semua apa yang kamu rasakan. Bahkan kalau misalnya kamu mau mengekspresikannya dengan, misalnya ada kata-kata yang kurang enak gitu, lebih baik seperti itu gitu kan, secara imajiner, jadi tidak menyakiti hati orang lain. Itu juga saya lakukan juga sampai keluar semua emosinya dan akhirnya lega juga setelah itu, dan jadi jauh lebih feel good. Dan itulah yang harus kita lakukan di first step yang saya lakukan waktu itu. Meskipun di awal-awal pasti tentunya berat ya, apalagi seminggu, 2 minggu, bahkan ada momen dimana 1 hari saya bisa gitu nggak makan selama 24 jam. Karena nggak tahu ya, perasaannya sangat-sangat campur aduk saat itu. Tapi setelah beberapa hari saya melakukan emotional freedom teknik ini gitu, melepaskan apa yang saya rasakan dengan mengekspresikan dengan tulisan maupun dengan kata-kata secara imajiner, tapi membuat kita jadi jauh lebih lega gitu. Kamu bisa coba itu kalau kamu saat ini merasa masih ada emosi yang bergejolak dalam dirimu, coba kamu ekspresikan seperti itu. Jadi tidak hanya dipendam dalam diri, tapi kita keluarkan, tapi dengan cara yang tidak melukai hati orang lain. Itu cara yang pertama. Lalu ada cara yang kedua, yaitu cara kedua ini saya temukan ketika saya lagi nunggu. Saya beli nasi goreng kalau nggak salah waktu itu ya, sambil nunggu, terus saya sambil ngeliat Twitter orang-orang yang dalam tanda kutip pakar cinta waktu itu. Dan saat itu saya terinspirasi, saya dapat banyak insight dari satu yang namanya @LexThePraxis. Salah satu teman saya juga, saya kenal juga dengan beliau karena pernah ada di satu project bareng waktu itu. Dari beliau, itu saya belajar bahwa kalau kita mau move on, salah satu cara yang paling ampuh itu adalah kita harus melihat ke depan. Lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Banyak orang yang sulit untuk move on itu justru karena dia masih sesekali ngelihat ke belakang, sesekali lihat ke belakang. Jadi fokusnya cenderung ke belakang. Jadi itu membuat dia jadi semakin susah move on. Jadi daripada lihat ke belakang, lebih baik lihat ke depan nih. Masa depan kayak gimana? Apa yang mau kita lakukan selanjutnya jadi jauh lebih baik. Dengan mengubah fokus seperti itu membuat kita bisa jadi jauh lebih fokus kepada masa depan, dan secara otomatis ketika kita fokus pada masa depan, kita akan berkurang gitu ya untuk fokus kepada masa lalu. Jadi lebih baik fokus pada masa depan daripada fokus pada masa lalu. Fokus pada apa yang mau kamu capai selanjutnya, apa yang mau kamu improve agar kamu bisa jadi jauh lebih baik lagi dan bisa dapat orang yang jauh lebih baik lagi. Karena ada yang bilang bahwa pasangan yang kita dapat itu mencerminkan diri kita. Jadi kenapa enggak kita fokus meningkatkan diri kita sehingga kita bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih berkualitas sesuai dengan peningkatan diri kita. Itu step yang kedua, yaitu fokus ke masa depan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya gunakan itu adalah menggunakan energi kita, menggunakan energi yang mungkin kita merasa kesal dan lain-lainnya, itu menjadi hal yang positif. Maksudnya gimana? Maksudnya tentu ketika kita mau mencoba untuk move on, pasti di dalam diri kita pasti ada gejolak emosi gitu ya. Dan daripada kita menumpahkannya dengan hal negatif, lebih baik emosi tersebut kita gunakan untuk hal yang positif. Cari hal-hal yang bisa mengalihkan fokusmu untuk membuat kamu jadi jauh lebih baik. Kalau saya dulu, akhirnya waktu setelah saya putus waktu itu, saya mau improve diri saya. Salah satunya adalah dari fisik. Untuk itu, akhirnya saya mulai nonton YouTube ya, orang-orang perjalanan gymnya seperti apa, perjalanan dietnya seperti apa, dan saya terinspirasi dari mereka, dan saya mau jadi seperti mereka, kayak gitu ya, punya fisik yang bagus dan hopefully bisa attract pasangan yang jauh lebih menarik gitu waktu itu. Akhirnya saya apply di sebuah gym ya, di dekat rumah saya waktu di Surabaya dulu,
saya apply 1 bulan, coba gitu ya 1 bulan, sampai akhirnya 6 bulan saya di sana, dan berat badan saya lumayan banget, fisik saya lumayan banget meningkat. Yang awalnya sekitar 74-75 kilo, setelah 4 bulan itu saya berhasil di sekitar 66 atau 65 kilo ya. Jadi fat loss ya, fatnya menurun tapi ototnya naik. Nah jadi itu saya berhasil nurunin berat badan, walaupun akhirnya dinilai banyak orang, wah terlalu kelebihan nih, terlalu kurus, jadi jelek kayak gitu. Tapi momen tersebut saya gunakan untuk melakukan fat loss, untuk memperbaiki fisik saya, untuk improve fisik saya, untuk jadi jauh lebih baik. Selain itu, saya juga gunakan emosi tadi untuk lulus kuliah lebih cepat, saya lebih fokus agar bisa segera kerja gitu. Dan akhirnya di angkatan saya, itu saya duluan yang lulus ya, paling cepat. Yang lain baru lulus di wisuda berikutnya. Jadi saya yang paling cepat lulus. Nah itu salah satunya adalah karena menggunakan energi tadi gitu ya. Menggunakan energi yang mungkin kurang positif tadi, saya gunakan untuk jadi hal yang positif. Jadi sekarang tergantung kita nih. Kita mau gunakan energi tadi untuk hal yang positif, atau hal yang negatif, atau malah kita cenderung mengurung diri ke kamar, semakin galau, semakin down, semakin drop, atau justru membuat kita jadi jauh lebih positif. Dan terakhir, saya percaya bahwa everything happens for a reason gitu ya. Semua hal terjadi pasti ada maksudnya, pasti ada maknanya. Begitupun juga dengan mantan pacar kita misalnya, pasti ada pesan di balik itu. Pasti ada maksud positif di balik itu. Apakah kita harus improve dan lain-lainnya, atau kita harus belajar tentang relationship sehingga kita bisa jadi jauh lebih dewasa, kita bertumbuh jadi jauh lebih baik dan semakin matang untuk hubungan berikutnya. Dan ada kalanya nanti di satu titik kita akan merasa bahwa, wah, untung aja waktu itu putus ya sama si itu. Kalau enggak, hidup saya bakal gitu-gitu aja. Nggak bakal ada improvement. Untung aja waktu itu kami putus gitu. Kalau enggak, saya nggak akan bisa di titik ini. Dan ini memang sudah plan dari Tuhan. Tuhan memberikan pembelajaran, memberikan pendewasaan. Salah satunya adalah prosesnya dari itu. Jadi, percayai bahwa everything happens for a reason. Itu akan membuat kita selalu mencari hal-hal positif dari setiap kejadian, meskipun kejadian tersebut kurang menyenangkan. Oke? Jadi itu dia tadi, step by step, untuk bisa move on dengan efektif dan dengan cepat, walaupun tetap takes time ya, maksudnya lebih cepat, tidak berlarut-larut seperti itu. Dari yang pertama, kita harus bisa mengekspresikan diri kita dengan hal yang positif dan tidak melukai hati orang lain, dengan cara menuliskan di kertas, surat, tumpahkan semua emosi kita, lalu membayangkan secara imajiner ada mantan kamu di depan kamu dan luapkan semua emosimu ke dia, bayangkan dia ada di depanmu dan kamu, apa yang mau kamu katakan, apa yang kamu mau sampaikan. Step ini adalah untuk merilis emosi yang kita rasakan saat ini. Lalu yang kedua adalah kita harus lebih banyak lihat ke depan daripada lihat ke belakang. Karena kalau kita sering lihat ke belakang, dulu, itu akan membuat kita sulit untuk move on. Jadi lihat ke depan, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita improve, untuk bikin kita jadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah gunakan energi tersebut untuk membuat kita jadi jauh lebih positif. Entah kita mau improve fisik kita, entah kita mau mengejar karir kita, entah kita mau berkarya, gunakan hal tersebut untuk bikin kita jadi jauh lebih baik. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, kamu bisa share di Instastory agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Dan jangan lupa juga kamu bisa mention di @andreasbordes. Nanti saya akan repost. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini.